Cek, cek. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita semuanya mau datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dengan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ku
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, selami bagiku, sungguh indah. Bapak, ini pengakuan kami pagi hari ini bahwa sungguh indah bersama dengan Tuhan.
meskipun di tengah situasi yang sulit saat ini karena wabah virus corona yang melanda bangsa kami, melanda dunia, tapi Paskah tahun ini merupakan Paskah yang baru buat kami, karena kami merayakannya di tengah situasi sulit dan kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua, baik yang ada di Pastori NCW Ngapu maupun yang ada di rumah yang menyaksikan melalui Facebook. Kami berdoa biarlah kami hari ini dibangun, dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui Facebook atau yang sedang tinggal di rumah masing-masing, karena situasi saat ini tidak terlalu mengenakan buat kita, masih seperti minggu-minggu kemarin. Tapi kita percaya bahwa meskipun ada dalam situasi seperti ini, kita tetap menang, karena kemenangan yang kita dapatkan itu adalah kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini, mari kita belajar satu topik firman Tuhan tentang tabir bait Allah terbelah dua, relevansinya bagi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Tabir bait Allah terbelah dua, relevansinya bagi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya melihat dan merasakan dan mengalami dan mengamati bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, yang paling terganggu adalah hubungan manusia dengan Allah. Yang paling terganggu setelah manusia jatuh di dalam dosa, itu alam memang terganggu, sehingga dikatakan di dalam kitab Kejadian bahwa Adam akan berpeluh mencari rezeki, dan ada onak dan duri tumbuh dalam dunia ini atau di atas tanah. Tapi yang sebenarnya lebih terganggu bukan hanya alam, tapi yang terganggu adalah hubungan manusia dengan Allah. Saudara lihat, terganggu pertama itu adalah ketika manusia ada di Taman Eden. Ketika mereka sudah berbuat dosa dan Allah mengusir Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak layak lagi ada di taman itu karena mereka sudah berbuat dosa. Kemudian setelah pengusiran di Taman Eden, ada respon Kain ketika Tuhan menegur pada saat dia membunuh adiknya Habel. Dan dia berkata, apakah aku penjaga adikku? Padahal nyata-nyata dia yang membunuh adiknya. Dan Kain masih, karena dia belum bisa memulihkan hubungannya dengan Tuhan, dia masih melawan Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-8 dalam kitab Kejadian, bahwa manusia semakin jahat, hidup tanpa moral, kawin bebas, kawin mengawinkan, mereka di sana memilih perempuan yang mereka inginkan, Alkitab berkata. Dan pada waktu mereka seperti itu, dan mereka sama sekali tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mencari Allah, dan hubungan dengan Allah semakin rusak, semakin jauh. Kemudian setelah kejadian itu muncul lagi menara Babel. Di sanalah lambang daripada keangkuhan hidup manusia. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang paling terganggu ketika manusia jatuh dalam dosa itu adalah hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Meskipun manusia berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi manusia tidak bisa memulihkan hubungan itu. Sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tidak ada yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia. Selalu keinginan hatinya, selalu pikirannya untuk berbuat jahat. Sehingga akibatnya Bapak Ibu Saudara, akibat hubungan yang terputus itu, ada tuntutan hukum Taurat bagi manusia. Jadi kalau orang di dalam perjanjian lama itu mau memperbaiki hidupnya, dia harus melakukan hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, waktu Musa ada di Gunung Sinai, dia mendapati 10 hukum Taurat. Dan 10 itu dilakukan oleh orang Israel atau oleh orang pada zamannya itu harus tanpa cacat. Kalau
ada yang cacat, mati jaminannya, mati hukumannya. Dapat disimpulkan bahwa waktu taat diberkati, tapi kalau tidak taat, dia akan dihukum atau dia akan mati. Kemudian akibat berikutnya, tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Perjanjian Lama mencatat bahwa orang-orang harus melalui pengantara, yaitu imam. Mereka tidak bisa langsung datang ke Tuhan. Dan seperti kita hari ini, Bapa terima kasih, kami menyembah Engkau seperti yang baru kita lakukan dalam pujian. Hei, kalau dalam perjanjian lama, waktu itu tidak bisa dilakukan. Sebab kalau melakukan itu, manusia pasti mati. Karena Allah kudus, manusia pada waktu itu sedang rusak hubungannya dengan Tuhan. Tuhan jijik kalau melihat manusia pada waktu zaman perjanjian lama, karena mereka penuh dosa, penuh pemberontakan. Kalau di bait Allah, ibadah orang Yahudi, itu ada 3 tempat. Dan kalau orang-orang yang bukan Yahudi, mereka hanya bisa menikmati di luar, karena tidak boleh masuk. Tapi untuk orang Yahudi, mereka boleh masuk. Ada yang namanya pelataran, kemudian ada namanya ruang maha kudus, kemudian ada yang namanya ruang kudus. Di pelataran itulah tempat orang-orang biasa, Bapak Ibu, yang mau minta ampun atas dosanya. Lalu mereka mulai mempersembahkan hewan. Dan yang paling miskin itu mempersembahkan burung tekuk. Kalau tidak ada itu, dosa tidak bisa dihapus, dosa tidak bisa diampuni. Dan kalau dosa tidak diampuni, perjanjian lama, taruhannya adalah mati. Kemudian di ruang kudus itu ada para imam, Imam Harun dan anak-anaknya dan keluarganya dan keturunannya. Mereka melayani Tuhan di sana. Kemudian ada satu tempat yang sangat-sangat kudus, yaitu ruang maha kudus. Dan di sana hanya imam besar yang bisa masuk ke sana. Bukan tiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, tapi hanya 1 tahun sekali imam besar bisa masuk ke ruang maha kudus. Apa yang dilakukan di sana? Dia menjadi pendoa syafaat untuk umat yang ada di pelataran, supaya mereka tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat. Tabir bait Allah terbelah 2. Relevansinya bagi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Apa kabar yang sangat melegakan? Setelah tadi hubungan manusia dengan Allah terpisah, rusak, tidak ada sesuatu yang bisa manusia banggakan untuk datang kepada Allah, dan tidak ada alasan oleh dari pihak Allah melihat manusia itu sesuatu yang baik, tidak ada di sana. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib yang sedang kita peringati hari ini, ada kabar baik, Bapak Ibu, yang luar biasa. Kitab Matius 27 ayat 51, ayat 50 dan 51 mencatat di sana. Kemudian kitab Injil yang lain, Markus 15 ayat yang ke-37 dan 38 juga mencatat. Kemudian kitab Injil Lukas 23 ayat 44 dan 46 sampai 46 juga mencatat di sana. Dan pagi hari ini karena keterbatasan waktu, saya akan membacakan sebagai referensi untuk kita pagi hari ini. Markus 15 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Markus 15 ayat 37 sampai dengan 39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapannya berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya akan menggarisbawahi, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jadi ini peristiwanya di Yerusalem pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah terbelah. Apa yang terjadi? Nah, itu yang akan kita pelajari pagi hari ini. Pesan daripada tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, apa artinya untuk kita?
Apa artinya untuk kita hari ini bahwa tabir bait Allah itu sampai terbelah dari atas sampai ke bawah, dan kejadian itu bukan pada waktu Nabi Yesaya melayani, kejadian itu bukan pada waktu Daud menjadi raja, kejadian itu bukan pada waktu Nabi Musa memimpin orang Israel, tapi kejadian itu terjadi, Alkitab catat, pada waktu Yesus mati. Pada waktu Yesus mati, kejadian tabir bait Allah di Yerusalem terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa yang terjadi di sana? Arti pertama, kematian Yesus telah merobohkan tembok pemisah ibadah. Jadi orang Yahudi itu punya bait suci. Tadi itu kan ada ruang, ada pelataran, ada yang di luar untuk orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka ada di luar, boleh. Kemudian ada pelataran, kemudian ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Nah, pada waktu Yesus mati, tempat ibadah inilah yang terbelah dua, Bapak Ibu. Dari atas sampai ke bawah terbelah dua. Artinya kematian Yesus telah merobohkan tembok pemisah ibadah. Haleluya. Apa yang dimaksudkan? Tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Sebab pada waktu itu orang non-Yahudi tidak bisa masuk sembarang ke tempat ibadah itu. Tidak sama dengan hari ini. Saudara bisa berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau zaman dulu tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau engkau memaksa masuk ke sana, engkau akan mati. Engkau akan dihukum sama Tuhan. Jadi tabir bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, memiliki relevansi untuk kita hari ini. Bahwa kematian itu telah merobohkan tembok pemisah. Tidak ada lagi yang memisahkan kita, Yahudi dan non-Yahudi. Saya pikir kita harus mengaminkan ini. Selain tidak ada lagi Yahudi non-Yahudi, Yahudi dan non-Yahudi, mereka bisa langsung datang kepada Tuhan tanpa perantara. Wow. Kalau dulu tanpa perantara mati. Kalau tanpa imam dulu yang mempersembahkan dulu di mesbah pembakaran di bagian depan, mati Bapak Ibu. Mati, tidak bisa sembarang sebut nama Tuhan. Tidak bisa sebut seperti kita sekarang, Bapa kami yang ada di surga. Tidak bisa. Kalau saudara melakukan itu mati, tidak bisa, tidak layak kita ini. Karena apa? Karena hubungan kita sama Tuhan sudah putus sejak dari Taman Eden. Sampai kematian Yesus, baru hubungan itu dipulihkan, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara bisa langsung datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Sumba, tidak ada lagi orang Kupang, tidak ada lagi orang Dayak, tidak ada lagi orang Batak. Semua kita bisa menyembah Tuhan. Tembok itu sudah dirobohkan. Kapan? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Jadi hari ini saudara dan saya bisa datang. Bisa datang. Saudara bisa menyebut dia, ya Aba, ya Bapa. Saudara ada persoalan seperti hari-hari terakhir ini, saudara bisa langsung datang tanpa tunggu pendeta berdoa dengan Bapak Ibu. Anak-anak muda tanpa tergantung imannya kepada orang tua, anak-anak muda bisa langsung datang kepada Bapak. Kalau ada persoalan, ada ketakutan, ada tantangan, ada cita-cita, ada sesuatu yang besar ingin dicapai, anak-anak muda bisa langsung datang kepada Bapak. Sebab dia dekat. Haleluya. Arti tabir bait Allah terbelah dua
dari atas sampai ke bawah, yaitu kematian Yesus telah merobohkan tembok pemisah ibadah. Tidak ada lagi sekarang kelompok imam besar. Tidak ada lagi kelompok orang-orang yang terpinggirkan. Yang ada sekarang adalah kelompok umat pilihannya, umat tebusannya, umat yang akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada lagi. Sudah tidak perlu lagi menyiapkan burung tekukur, bawa di belakang, datang di gereja, Pak Pendeta, saya mau mengampuni dosa. Oh no, itu tidak dipakai lagi sekarang. Sudah bisa langsung datang kepada Tuhan. Saudara melakukan dosa, sudah bisa langsung datang kepada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, arti tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, yaitu kematian Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi waktu kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu, ketentuan hukum Taurat dibatalkan, putus. Jadi orang-orang yang dulu terus menekankan supaya orang taat kepada hukum Taurat, setelah kematian Yesus semuanya sudah diputuskan, sudah dibatalkan. Sekarang yang ada adalah kuasa darah anak domba Allah yang mengampuni dosa kita. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat dengan banyak aturan, dengan banyak tuntutan. Pada waktu kematian Yesus semua itu sudah dibatalkan. Mau tahu buktinya? Mungkin saudara akan berkata, wah ini Pak Wery sudah mengeluarkan teologi sendiri. Ada. Mari kita lihat buktinya. Efesus 2. Mari kita baca Alkitab kita. Mari kita lihat Efesus pasal 2. Ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kitab Efesus pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kematian Yesus yang pada waktu itu dalam keadaan sebagai manusia, karena dia menjelma menjadi manusia, itu membatalkan. Batal. Tahu batal Bapak Ibu? Batal, tidak jadi. Yang mau dihukum tidak jadi dihukum, tapi diberkati, dikasih kelimpahan, dikasih pengampunan. Haleluya. Yang harusnya binasa tidak jadi binasa, tapi diganti dengan kehidupan yang baru. Yang tadinya sebenarnya kita yang harus mati di salib, tapi Yesus ganti itu, sehingga semua tuntutan hukum Taurat batal, tidak berlaku untuk kita yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di pastori maupun yang sedang menonton, ketahuilah bahwa hari ini kematian Yesus itu sangat-sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena dia membatalkan hukuman dosa. Batal. Tuntutan dosa itu adalah kematian. Kalau sudah mati, maka maut akan memenuhi kita. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya, Rasul Paulus mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Siapa ini yang keduanya? Yaitu antara orang Yahudi dan non-Yahudi, antara orang yang harusnya dihukum mati
Dia gabung menjadi satu. Dia batalkan semua itu. Dan dia bisa, orang Yahudi dan non-Yahudi masih bisa beribadah bersama-sama, masih bisa menyebut Bapa, masih bisa menyebut Tuhan yang sama. Kalau dulu, no, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak ada Yesus, Bapak Ibu, saya yakin hari ini, saya sebagai orang Dayak, saya tetap menyembah orang nenek moyang. Saya tetap menyembah batu, saya tetap menyembah Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang ada di Sumba sedang menyembah apa hari ini kalau tidak ada Yesus mati di kayu salib. Saya pikir pasti kita melakukan penyembahan dengan budaya kita masing-masing. Kita mencari Tuhan, tidak dapat Tuhan. Tapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya bisa dipersatukan. Orang Indonesia dengan orang Arab bisa menyembah berseru dengan Tuhan yang sama. Orang Sumba dan orang Manado dan orang Dayak bisa satu tempat ibadah, satu live Facebook, Gestia NCA Wengapu, menyembah Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kenapa? Sebab ada kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau tidak ada kematian Yesus di atas kayu salib, kita tidak bisa lakukan itu. Sebab kita tidak bisa bersama. Kita menyembah Allah yang berbeda. Di bagian lain menyembah Allah yang berbeda. Tapi hari ini kita menyembah Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa perenungan kita dari Paskah tahun ini? Perenungan kita adalah karena peristiwa yang Tuhan buat, yaitu Dia merobekkan bait Allah dari atas sampai ke bawah pada waktu kematiannya, yang melambangkan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan secara langsung. Apa aplikasi atau apa pelajaran yang luar biasa? Pelajarannya adalah mulai hari ini, mari kita tetap pegang Dia. Tetap pegang sembah Yesus selama-lamanya. Ada COVID-19, COVID-19, mau COVID berapapun, tetap tidak berubah. Kita tetap sembah Dia. Tidak ada ketakutan yang melebihi seharusnya kita takut. Tidak ada kebingungan yang melebihi kebingungan yang sebenarnya yang harus kita bingung. Kita sudah punya kepastian. Hari ini kita bisa ibadah. Kita bisa ibadah di mana saja seperti hari ini. Kita bisa menggunakan sarana apa saja untuk ibadah. Kalau dulu orang harus ibadah di Yerusalem, harus masuk ruang Maha Kudus, harus masuk ruang pelataran, harus masuk ruang kudus dengan segala kecemasan. Karena memang kita manusia ini tidak pernah lepas dari dosa, tidak pernah lepas dari kesalahan. Selalu kita ada salah. Tapi hari ini, waktu Yesus tebus kita dari dosa, waktu Dia mati, waktu Dia bebaskan kita, kita masuk dengan kelegaan, dengan pengharapan yang luar biasa. Jadi pegang Yesus. Paskah tahun ini meskipun dalam situasi sulit, sebab COVID-19 mengintai kita, bahkan kita disuruh di rumah, disuruh menjaga jarak sosial kita satu sama lain. Tapi saya mau bilang ada satu pesan Paskah kita hari ini, kita sudah dimerdekakan. Haleluya. Kita sudah dibebaskan. Jadi ayo pegang Yesus. Jangan ganti Yesus dengan yang lain. Pegang Yesus, pegang Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Paskah tahun ini adalah Paskah yang membuat kami menjadikan Engkau seperti monumen yang ada di dalam hati kami. Monumen itu adalah monumen di mana kami dibebaskan. Monumen di mana kami bisa menyembah Allah yang benar. Monumen di mana kami bisa
menyembah Allah yang sama seperti orang-orang percaya sembah di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan pada waktu Engkau mati di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tabir bait Allah yang ada di Yerusalem terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Itu melambangkan bahwa kami bisa bebas. Yang percaya kepada Yesus bisa bebas beribadah, bebas menyembah Engkau dimanapun kami berada. Di setiap hidup kami bebas menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Tuntutan hukum Taurat, yaitu harusnya kalau kami tidak taat, kalau kami Tuhan tidak mempersembahkan persembahan untuk penghapusan dosa kami akan dihukum. Tapi semua tuntutan itu telah dibatalkan sejak Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur Paskah tahun 2020 ini. Kami ikuti dengan tenang meskipun sedang ada dalam situasi yang sulit ini. Sebab ada virus corona Tuhan yang mengancam kami, yang mengincar kami. Tapi kami percaya hari ini Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah panglima. Engkaulah sebagai warrior, panglima perang buat kami Tuhan, yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Hari Minggu kita akan ada ibadah lagi live di Facebook. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti, karena hari Minggu ini kita akan ada perjamuan kudus dari tempat ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti kami di rumah masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Bapak, kami mengucap syukur. Sebelum kami tutup ibadah ini, kami mau berdoa untuk situasi bangsa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa yang sedang mengalami persoalan yang sama, yaitu wabah COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan situasi hari ini. Oleh sebab itu kami berseru dari tempat ini, dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa, kami menghancurkan, kami menghalau setiap wabah ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemulihan terjadi di bangsa-bangsa. Kami berdoa pemulihan terjadi Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan untuk Pulau Sumba. Dalam nama Yesus terjadilah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terjadi pemulihan di Pulau NTT Tuhan, di provinsi ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pelindung kami, Engkau penjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini Bapa. Kami menyerahkan 1 minggu hidup kami sampai nanti kami ibadah hari Minggu Tuhan, yang merupakan puncak daripada Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan, yang menandakan bahwa Yesus bangkit dari maut. Yesus menang. Yesus bangkit dari maut. Yesus Tuhan. Yesus bangkit dari maut. Yesus adalah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sisa hidup kami dalam tangan-Mu. Keluarga kami diberkati. Jemaat Tuhan semua diberkati yang menyaksikan siaran pagi hari ini Tuhan, baik dari rumah maupun di pastori ini. Kami berdoa, kami semua diberkati. Kami berdoa di tengah situasi sulit ini. Meja makan kami diberkati dengan makanan yang cukup. Bahkan kami akan kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Keuangan kami, usaha kami, semua bisnis kami diberkati dan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Berdoa untuk tim yang sudah melayani, worship leader, pemain musik, semua yang mengoperasikan HP untuk melakukan siaran langsung, semua yang hadir Tuhan, yang ada di rumah Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Adapun seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Shalom.